Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini tanpa halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang pentingnya kerjasama. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, karena manusia itu ditakdirkan sebagai manusia yang harus hidup dalam keadaan sosial atau bermasyarakat. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat itu manusia butuh yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu pengertiannya adalah suatu hal atau usaha atau perkara yang ingin dituju atau yang ingin dilakukan secara bersama-sama. Dalam kerjasama itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kekompakan, kesepakatan, dan kesepahaman. Kuncinya yaitu adalah tiga itu tadi. Kalau tidak ada kesepahaman, kesepakatan, dan kekompakan, maka kerjasama tidak akan bisa terjadi. Kita ambil contoh dari cerita semut ya. Padahal semut itu hewan yang paling kecil yang ada di dunia ini, tapi bisa menjadi pelajaran yang besar kalau kita cermat dalam mengambil pelajaran. Contohnya, semut itu adalah hewan yang kecil tapi selalu bekerjasama dalam mengumpulkan makanannya. Mereka bersatu padu untuk menggotong makanan mereka ke dalam rumah mereka masing-masing tanpa ada mengeluh. Ketika semut bekerja melakukan tugasnya, terus semut tentara itu mengawasi dengan tekun, karena tugas dari semut penjaga tentara tadi adalah menjaga keamanan semut bekerja tadi agar tidak terjadi apa-apa. Nah, makanya manfaat lain dari kerjasama yang bisa diambil dari semut tadi adalah ceritanya bahwa itu manfaat dari kerjasama itu sendiri adalah dapat mempererat tali persaudaraan. Terus yang kedua itu dapat mempermudah pekerjaan. Terus yang ketiga itu pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, ketika kita contohnya kalau kita kerja bakti atau sedang kerja di pondok pesantren, contohnya kalau dilakukan sendiri-sendiri pasti pekerjaannya akan menjadi lama dan membosankan. Terus ketika kita dibantu teman, terus ada orang banyak, terus pembagian tugasnya jelas, maka pekerjaan atau hal-hal yang lama bisa menjadi lebih cepat saat kita lakukan. Terus tolong menolong kerjasama ini erat kaitannya dengan tolong menolong. Terus dalam Al-Quran itu juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2, potongan ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat buruk dan dosa. Maka ada batasannya juga kerjasama itu. Kerjasama itu tidak boleh dalam hal-hal yang buruk. Contohnya ketika kita saat ujian ya, atau ya benar ujian semester, kita itu kerjasama saling contak-mencontak, itu tidak boleh, harus ada batasannya, karena agama mengatur bahwa orang yang melakukan kerjasama dalam keburukan itu nantinya akan mendapatkan dosa. Terus contoh dari kerjasama itu sendiri bisa kita terapkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Terus contohnya di lingkungan keluarga itu seperti apa? Ya, kalau kita di keluarga yaitu saat bersih-bersih rumah. Contohnya kita membagi pekerjaan rumah.
ketika ibu masak, terus bapak kita membersihkan halaman, ya kita ya menyapu untuk meringankan beban yang ada di keluarga tadi, sehingga pekerjaan yang memasak selesai, yang menyapu selesai, bapak di kebun juga selesai, nanti bisa makan bersama-sama. Terus contoh kerjasama yang kedua itu kita bisa ambil di lingkungan sekolah. Contohnya yaitu adalah saat piket kelas. Apalagi kalau kita masuknya itu pagi, terus kalau kita piket sendirian pasti piketnya lama. Jadi kalau kita bersama-sama dengan anggota tim piket pasti akan cepat selesai dan pelajarannya juga bisa segera dimulai. Contoh saya dulu waktu setingkat SLTA ya, kejadian ini itu piket itu mepet banget, terus yang nyapu ya sedikit, terus jadi belum masuk itu belum selesai kalau nyapu, jadinya harus agak diundur pelajarannya. Itu contoh kemarin waktu SMA, jangan ditiru ya. Terus contoh lain di lingkungan masyarakat, ini penting sekali kerjasama di lingkungan masyarakat ini. Karena apa? Karena dalam bermasyarakat itu adalah wujud atau hal yang wajib kita laksanakan. Contoh kerjasamanya itu adalah kerja bakti. Kalau kita tidak kerja bakti, mungkin masyarakat bisa mengucilkan kita. Bakti itu membersihkan lingkungan bersama-sama. Contoh yang lain adalah ronda. Untuk itu kerja bakti dan ronda itu menjadi salah satu wujud kerjasama di masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat menambah ilmu saya dan panjenengan yang melihat. Kita akhiri majelis pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.